Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Prasetyo dengan NIM 2405181049 dari kelas Darpel 1D. Jadi di video ini saya akan mengerjakan dua program dari soal ujian akhir semester matkul praktik logika algoritma dan pemrograman. Jadi kalau dilihat dari soal di sini saya disuruh membuat yang pertama itu program menghitung eh, menampilkan perhitungan nilai akhir dan grade untuk mata kuliah logika algoritma pemrograman dari beberapa mahasiswa. Dengan rumus, nilai akhir adalah 50% tugas plus 20% UTS dan 30% UAS. Oke, jadi di sini layer outputnya diminta seperti ini. Lalu untuk tabelnya seperti ini. Lalu untuk program kedua diminta untuk memilih salah satu program, yaitu kamar hotel dan tiket bus. Oke, jadi langsung saja saya membuat program yang pertama. Pertama kita buka dep C++ yang terlebih dahulu, lalu kita buat file baru. Oke, pertama-tama kita ketikkan hashtag include string. Berikutnya di bawahnya kita ketikkan using namespace namespace std supaya kita nggak perlu menambahkan std di setiap perintah cout lagi. Maka kita tuliskan sekali di sini aja. Berikutnya kita tulis integer main kurung berawal. Nah, kita akan buat programnya di dalam int main di sini. Nah, jadi yang pertama-tama perlu dilakukan adalah kita mendeklarasikan variabel, yaitu seperti di sini, masukkan jumlah mahasiswa. Oke, jadi kita buat variabel jumlah mahasiswa. Di sini menggunakan integer, lalu nama variabelnya adalah jumlah mahasiswa, titik koma. Lalu di sini saya buat perintah cout untuk sebagai judul untuk program saja. Program hitung nilai akhir. Lalu ketikkan di sini inline supaya dia barisnya lanjutnya ke bawah bukan menyamping. Lalu di bawahnya udah buat cout lagi, tapi di sini yaitu masukkan jumlah mahasiswa. Siswa titik koma. Nah, setelah cout di sini saya ingin membuat console in untuk supaya kita bisa memasukkan nilai supaya pengguna bisa masukkan nilai untuk jumlah mahasiswanya. Jadi di sini si console in lalu mengambil data dari jumlah mahasiswa. Oke, lalu titik koma. Berikutnya, setelah kita mendeklarasikan variabel dan membuat outputnya untuk yang jumlah mahasiswa, setelah ini saya akan mendeklarasikan array untuk menyimpan data. Jadi yang pertama kita menggunakan tipe data string untuk variabel nama. Di sini ada nama, nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS. Jadi di sini kita buat string nama, lalu kita masukkan dalam array-nya yaitu jumlah mahasiswa. Titik koma, lalu berikutnya kita deklarasikan untuk nilai tugas menggunakan float nilai tugas. Lalu dengan array yang berisi jumlah mahasiswa. Titik koma. Berikutnya sini kita buat lagi nilai UTS. Masih sama seperti yang nilai tugas mahasiswa 5, lalu nilai UAS jumlah
mahasiswa jumlah mahasiswa itu koma lagi nilai akhir mahasiswa. Setelah itu titik koma, bentar. Setelah itu titik koma, lalu berikutnya kita mendeklarasikan untuk sini untuk mendeklarasikan grade-nya. Sini saya akan buat menggunakan char lalu grade. Titik koma. Oh, bentar, sini. Setelah kita mendeklarasikan array untuk menyimpan data, selanjutnya kita menggunakan perulangan, di mana saya di sini akan menggunakan for. Jadi saya buat di sini for buka kurung integer, di mana i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil daripada jumlah mahasiswa, titik koma, lalu i plus plus. Nah, berikutnya i plus plus. Nah, i plus plus ini apa? I plus plus ini merupakan post increment. Nah, selanjutnya setelah itu kita buat kurung awal, lalu enter. Nah, sini saya akan mencetak line. Sini saya mencetak inline, lalu mahasiswa ke luar. Di sini ketik i tambah 1. Berikutnya out lagi, siswa, lalu console in mengambil nilai dari nama mahasiswa, lalu enter lagi. Lalu kita buat lagi si out. Setelah di sini setelah mahasiswa itu nilai tugas, UTS dan UAS. Jadi kita buat untuk mencetak outputnya berurutan seperti ini. Jadi berikutnya adalah nilai UTS, titik koma, lalu console in mengambil nilai dari nilai UTS. Ini nilai UTS, titik koma, lalu console out lagi, tadi nilai UAS, titik koma, in nilai UAS, titik koma, lalu start. Nah, ini salah. Nah, di setiap konsol in di sini saya tambahkan sebuah array supaya dia dapat melakukan perulangan setiap i lebih kecil dari jumlah mahasiswa. Jadi semisal
Nah, di sini kan I-nya sudah 0. Nah, jika jumlah mahasiswa yang diinputkan sekitar 5, maka dia akan terus mengulang mulai dari mahasiswa ke lanjut ke nama, nilai UTS dan nilai UAS. Dia akan terus berulang hingga mencapai 5 5 5 kali perulangan. Lalu setelah ini, oh, di sini kita akan membuat program untuk menghitung nilai akhirnya. Jadi di sini saya buat nama variabel nilai akhir tadi, lalu buka kurung ini siku, lalu i. Nah, di sini diminta untuk persentase rumus nilai akhirnya adalah 50% tugas, 20% nilai UTS, dan 30% nilai UAS. Nah, jadi di sini saya akan membuat 50%, oke, sini 0,5 dikali nilai tugas ke fungsi QI ditambah 0,2 dikali nilai UTS fungsi QI ditambah 30% tadi 0,3 dikali nilai UAS, nilai UAS fungsi QI. Setelah ini di koma. Oke, jadi sini adalah menentukan rumus nilai akhirnya adalah 50% tugas, 20% UTS, dan 30% UAS. Tapi kenapa di sini pakai 0,5? Karena dalam C++ untuk penulisan persen dia menggunakan 0, jadi semisal 10% jadi 0,1, 20% 0,2. Nah, maka di sini diminta 50% tugas, 20% UTS, dan 30% UAS. Maka di sini 0,5 sebagai 5%, 50% dikali nilai tugas, lalu 20% nilai UTS di sini dituliskan 0,2 dikali nilai UTS. Nah, di sini 30% tadi di sini tuliskan 0,3 dikali nilai UAS. Oke, selanjutnya setelah kita membuat proses menghitung nilai akhir, berikutnya di sini saya akan membuat nilai huruf atau grade. Jadi untuk membuat ketentuan nilai huruf atau grade, di sini saya akan menggunakan percabangan if dan else. Jadi di sini kita buatkan if jika nilai akhir i, lalu di sini lebih besar sama dengan 80 dan nilai nilai akhir lebih kecil sama dengan 100, maka grade-nya adalah A, titik koma. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 70, dan nilai
akhir kurang dari 80 atau kurang dari 80 ke grade I sama dengan B. Jadi koma. Lalu di bawahnya lagi else if nilai C antara 69 sampai 69. Berarti sini else if lagi nilai akhir I lebih besar sama dengan 69 dan nilai akhir kurang dari 69 kurang dari 70 ke grade mendekatkan dengan C. Else if nilai akhir I lebih besar dengan lebih besar dari 50 dan nilai akhir I kurang dari 10. Sembilan I di else with I. Oke, jadi untuk menentukan grade-nya di sini kan menggunakan percabangan. Jadi di sini jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80 dan ini adalah operator perbandingan. Nah, dan nilai akhir kurang dari sama dengan 100, maka grade adalah A. Tapi jika nilai akhir lebih dari 70 dan nilai akhir kurang dari 80, maka grade-nya adalah B. Tapi jika nilai akhir lebih besar sama dengan 59 dan nilai akhir kurang dari 70, maka grade-nya adalah C. Berikutnya adalah else if dan jika nilai akhir lebih dari sama dengan 50 dan nilai akhir kurang dari 59, maka grade D. Selain itu, maka grade E. Oke, untuk menentukan grade-nya sudah selesai. Lalu kita di sini akan membuat tabelnya. Di sini seperti ini, daftar nilai metode pemrograman C++. Oke. Di sini kita akan membuat tabelnya. Jadi yang pertama di sini adalah daftar nilai cout inline daftar nilai di koma, lalu di bawahnya materi pemrograman C++. Cout materi pemrograman C++.
lain. Oke, lalu untuk membuat tabelnya di sini, saya membuat tabelnya manual menggunakan ini garis ini. Jadi di sini saya kopikan saja dari sini supaya menghemat waktu. Jadi perlu ngetik secara manual. Oke, sini. Oke, nomor, nama mahasiswa, nilai tugas UTS, di sini. Tugas UTS, UAS nilai akhir, grade, online. Oke. Nah, dalam tabelnya ini kita buat perulangan. Di sini saya menggunakan for integer i sama dengan 0, titik koma, i jumlah mahasiswa, i plus plus. Oke, kurung kurawal, lalu di sini cetak ditambah 1, nama i. Nah, terus nilai akhir, lalu grade. Kemudian, oke, lalu ini saya kopikan untuk penutup tabelnya. Oke, sudah. Lalu setelah penutup tabelnya, di sini return. Oh, oke, setelah ini kode telah siap, jadi tinggal di save. Lalu
enter. Ya, lalu tinggal kita compile and run. Oh, ini kita compile and run. Oke, di sini udah kelihatan programnya. Kita bandingkan. Oke, di sini program hitung nilai akhir, lalu masukkan nilai mahasiswa. Nah, di sini udah ada, misalnya kita ingin masukkan 3 mahasiswa. Yang pertama namanya Adi, nilai UTS misal 44, nilai UAS 55. Sebentar. Di sini kayaknya ada error. Coba. Oh ya, di sini saya lupa memasukkan tugas sama ini nilai tugas di titik. Oke, seharusnya sudah bisa ya. Tadi lupa buat untuk mencetak nilai tugasnya. Jadi di sini kita masukkan nama mahasiswa yang pertama itu Adi. Nilai tugasnya adalah 56, nilai TS-nya 56, UAS-nya 78, lalu mahasiswa kedua namanya Budi, nilai tugas 56, 78, dan 90. Lalu mahasiswa ketiga namanya Raca, nilai tugas 88, nilai UTS 67, nilai UAS 78. Oke, di sini sudah kecetak tabelnya, cuman sedikit nggak rapi karena memang membuat tabelnya secara manual, jadi nggak terlalu rapi. Oke, jadi itu saja untuk program yang pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membuat program yang kedua. Oke, jadi selanjutnya saya akan membuat program kedua. Berhubung di sini kita disuruh memilih salah satu program, maka di sini saya akan memilih program yang pertama, yaitu membuat program pemesanan kamar hotel. Oke, langsung saja kita kembali ke dev C++, ke dev C, lalu kita buat file baru. Nah, di sini saya akan membuat, di sini ada contohnya. Oke, jadi hmm, nah, jadi kita akan membuat versi kita sendiri. Berhubung di sini soal tidak menjadi acuan output, jadi langsung saja. Pertama kita ketikkan input string, lalu using namespace std, in main. Ya. Oke, jadi sini saya punya yang pertama-tama tentunya adalah mendeklarasikan variabel. Jadi di sini saya akan mendeklarasikan variabel terlebih dahulu, yaitu variabel jumlah pesanan.
Sama seperti yang program pertama tadi, di sini saya mendeklarasikan variabel untuk jumlah pesanan terlebih dahulu. Menggunakan tipe data integer, koma lalu cout program C++, program C++ di pesanan kamar hotel. Hmm, sini kita buat garis pembatasnya. Hmm, Nah, sini saya akan membuatkan console in untuk mengambil data dari jumlah pesan. Oke, selanjutnya saya akan deklarasikan variabel untuk data pemesanan kamar hotel. Jadi di sini saya akan mendeklarasikan pertama adalah variabel nama tamu. Saya buat nama tamu menggunakan tipe data string. Oke, koma. Bentar, di sini 100. Setelah nama tamu, jenis kamar dan jumlah menginap. Di sini integer jumlah 6 100. Lalu di sini ada variabel total biaya. Di sini saya menggunakan tipe data double supaya lebih akurat dalam menentukan angkanya. Total biaya sekitar 100. Total pendapatan. Total pendapatan. Total pendapatan sama dengan nol. Kalkulator. Oke. Setelah ini saya akan membuat sebuah ulangan sama seperti program yang pertama tadi. Karena di sini ada memasukkan jumlah pesanan, jadi dia akan mengulang program sesuai dengan jumlah pesanan yang diinputkan oleh pengguna. Jadi saya ketikkan di sini yaitu menggunakan for, saya menggunakan for integer i sama dengan 0. Di sini kita deklarasikan nilai awal terlebih dahulu yaitu 0. Nah, lalu di sini kondisinya yaitu jika i lebih kecil dapat jumlah pesanan, maka i post increment. Kurung kurawal cetak. Bentar, di sini kita inlinkan dulu, lalu di sini kita masukkan teks, masukkan jumlah, masukkan data pemesanan, masukkan data pemesanan ke ke i tambah satu. Lalu di sini di out nama tamu, si in nama tamu. Oke,
atau lalu sifat lagi banget. Sipil malam Jumat malam lalu ah, sini oh di sini jenis kamar berarti sini pilih jenis kamar in yang berikutnya eh 5 malam awal tamu jumlah malam oh jumlah malam oke. Untuk bagian perulangan ini sudah selesai dan bagian mencetak outputnya juga sudah selesai ya. Lalu selanjutnya di sini sama seperti program yang pertama, setelah bagian ini maka dilanjutkan dengan percabangan. Jadi di sini saya akan buat percabangan, gunakan if else if untuk menentukan harga jenis kamar. Jadi di sini saya membuat if jenis kamar jika jenis kamar adalah standar, maka total biaya misalnya untuk kamar standar kita buat 100.000 kali jumlah malam. Lalu setelah itu else if
Jenis kamar I sama dengan deluxe. If jenis kamar deluxe maka total biaya, semisal untuk biaya kamar deluxe adalah 350.000 dikali jumlah malam Oke, selanjutnya dilanjutkan lagi dengan else. If jenis kamar I sama dengan suite burung kurawa, lalu misalnya untuk total biaya kalau harga kamar suite adalah 750.000 maka dikalikan jumlah malam untuk total biaya. Jadi setelah itu else total biaya dengan 0 di koma, lalu di bawahnya console out jenis kamar tidak valid. Lain di koma. Oke, selanjutnya setelah kita membuat kondisi percabangannya untuk menentukan jenis kamar, berikutnya langkah yang perlu dilakukan adalah buat total pendapatan, ya, total pendapatan dengan total biaya. Oke, jadi maksudnya total pendapatan ini akan mengambil nilai dari total biaya. Jadi jika semisal di sini kita memilih jenis kamar standar, nah jika di sini kita memesannya sekitar 2 malam, maka di sini 100.000 dikalikan 2 malam, maka total biaya yang dikeluarkan adalah 200.000. Lalu tercatat di total pendapatan, maka total pendapatannya adalah 200.000. Oke, setelah ini kita akan membuat contoh koma. Lalu berikutnya kita akan buat tabelnya sama
Hmm, Laporan pemesanan kamar hotel Oke, lalu di sini inline di koma, lalu console out lagi. Sini kita akan cetak kabelnya. Oke, di sini selanjutnya adalah membuat tabelnya. Tapi di sini saya sudah buat supaya manual membuat tabelnya. Oke, kita letakkan di sini. Oke, sudah. Jadi selanjutnya adalah kita akan membuat proses perulangan sama seperti program pertama tadi. Dia menggunakan perulangan. Sini saya menggunakan for integer i 90, koma i kurang dari jumlah pesanan i singkongan, lalu buka kurung kurawal cout i tambah 1 jadi koma. Lalu di bawahnya kita menggunakan if kondisinya adalah i tambah 1 kurang dari 10, kita cout masih lalu titik koma else cout spasi titik koma, lalu cout lagi nama kamu, koma for integer j sama dengan 0 titik koma j kurang dari 15 kurang dari nama kamu i length mungkin lalu titik koma j plus plus increment kurung cout spasi setelah ini koma lalu cout jenis kamar i titik koma setelah ini kita copy yang ini saja bercepat pastekan lalu ganti untuk di bagian nama tamu jadi jenis kamar, setelah itu enter. Lalu yang berikutnya adalah if jumlah malam i kurang dari 10 dalam kurung lalu
si A masih home else si out masih dua kali di rumah si out jumlah malam rumah lalu si out lagi masih dua kali total biaya di inline di rumah. Oke, setelah ini kita copy lagi untuk bagian penutup tabelnya. Oke. Setelah itu kita buatkan untuk proses menghitung total pendapatan hotel. Misalnya total pendapatan hotel sama dengan RP total pendapatan yang lain return 0. Oke, mungkin untuk program yang memesan kamar hotel sampai sini. Selanjutnya kita akan coba untuk jalankan programnya apakah berhasil. Oke, kita ada error. Oh ya, sini lupa titik koma. Oke, coba. Oh ya, sini juga. Ini sepertinya cuma itu yang salah. Oke, ini udah salah. Oke, udah bisa. Jadi kita di sini diminta masukkan jumlah pesanan kamar. Di sini saya masukkan misalnya dua pesanan kamar. Lalu data pemesanan yang pertama adalah namanya adalah tadi. Pilih jenis kamar, misalnya standar. Jumlah malam menginap, misalnya 5 malam. Lalu untuk yang pemesanan kedua namanya adalah Budi. Jenis kamar deluxe. Jumlah malam menginap, misalnya 1 malam. Nah, di sini sudah dicetak untuk tabelnya. Nah, di sini sudah dicetak untuk tabelnya. Nah, di sini nama tamu Adi, jenis kamar standar, jumlah malam 5, maka 100.000 dikali 5 sama dengan 500.000 untuk total biaya. Nah, di sini juga sama. Nah, untuk total pendapatan hotel itu sama dengan total biaya Adi dan Budi yang dijumlahkan menjadi 850.000. Oke, mungkin cukup sekian untuk program dua program menghitung nilai mahasiswa dan program memesan kamar hotel. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Nah, sekian dan terima kasih.